Let's go. Di sebuah kota kecil di pinggiran Jawa Barat, Aulia hidup dalam kesederhanaan yang sunyi. Usianya baru 17 tahun, namun beban hidup membuatnya tampak lebih dewasa dari teman-temannya. Ia dikenal sebagai siswi yang pintar, rajin, dan memiliki paras yang cantik alami. Banyak yang kagum pada kecerdasannya, namun tak sedikit pula yang mencibir karena kemiskinannya. Ibunya, Bu Rina, seorang janda yang banting tulang mencuci pakaian tetangga demi sesuap nasi. Sejak ayah Aulia meninggal karena kecelakaan kerja di pabrik, hidup mereka makin berat. Meski begitu, Aulia tetap bersekolah, karena ia percaya pendidikan adalah satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan mereka. Namun semester ini, SPP menunggak 3 bulan. Setiap pagi, Aulia berjalan melewati ruang tata usaha dengan hati berdebar, takut dipanggil karena belum bayar. Surat peringatan bahkan sudah dikirim ke rumahnya. Kepalanya pusing memikirkan bagaimana cara melunasinya. Suatu siang, Pak Dimas, guru bahasa Indonesia yang terkenal ramah tapi kadang kelewat akrab dengan siswi-siswi cantik, memanggil Aulia ke ruangannya. Awalnya Aulia mengira ia akan dinasihati soal pelajaran. "Lia, saya perhatikan kamu anak yang pintar. Sayang kalau sampai putus sekolah cuma karena uang. Kalau kamu mau, saya bisa bantu bayarkan SPP kamu setiap bulan." Mata Aulia berbinar sejenak, harapan muncul di dadanya. Tapi kalimat berikutnya menghancurkan semuanya. "Sebagai gantinya, kamu jadi teman spesial saya. Enggak usah mikir yang aneh-aneh dulu. Temani saya, sekali-kali ikut saya jalan, nanti kita lihat kemana arah hubungan kita." Pak Dimas menyunggingkan senyum yang membuat Aulia mual. Aulia terdiam. Wajahnya pucat. Kakinya gemetar. Dunia seolah runtuh. Ia sadar kini bahwa bahkan dalam kesulitan hidupnya, masih ada orang yang tega mempermainkan kehormatannya. "Pak, saya ke kamar mandi sebentar," ucap Aulia lirih, lalu berlari keluar sambil menahan air mata. Malam itu, Aulia duduk memandang langit-langit kamar yang bocor. Ibunya tertidur kelelahan setelah seharian mencuci. Dalam hatinya perang berkecamuk, memilih tetap menjaga kehormatan tapi mungkin harus putus sekolah, atau mengorbankan harga dirinya demi kelangsungan pendidikannya. Tapi suara hati kecilnya berkata tegas, "Jangan gadaikan kehormatanmu. Hidup boleh miskin, tapi harga diri jangan dijual." Keesokan harinya, dengan tangan gemetar, ia memberanikan diri menemui kepala sekolah. Ia ceritakan semuanya. Awalnya kepala sekolah ragu, tapi saat Aulia menunjukkan rekaman suara Pak Dimas, yang diam-diam ia rekam di ponselnya kemarin, semua keraguan lenyap. Apalagi setelah 2 siswi lain akhirnya berani bersuara, mengaku pernah digoda Pak Dimas walau tak sampai sejauh itu. Pak Dimas akhirnya dipecat dengan tidak hormat dan dilaporkan ke polisi. Berita itu membuat gempar sekolah. Banyak yang awalnya tidak percaya, tapi perlahan kebenaran terungkap. Aulia tahu, langkahnya itu berisiko. Ada teman-teman yang menggunjingkan dia, mengatakan dia cari perhatian. Tapi lebih banyak lagi orang yang mendukungnya, termasuk beberapa alumni sekolah yang akhirnya berinisiatif membuat beasiswa bagi siswa-siswi kurang mampu agar tidak lagi ada yang tergoda rayuan seperti itu. Dengan bantuan beasiswa itu,
Aulia akhirnya bisa melunasi SPP-nya dan tetap sekolah hingga lulus. Ia diterima di perguruan tinggi negeri, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Ia bertekad suatu hari menjadi guru yang melindungi murid-muridnya, bukan mencelakakan mereka. Tahun-tahun berlalu. Aulia berdiri di depan kelas, kini sebagai seorang guru muda yang anggun dan berwibawa. Wajahnya tetap cantik, namun matanya kini menyimpan kekuatan yang dulu lahir dari luka. Setiap ia melihat murid-muridnya tertawa di kelas, ia tahu perjuangannya dulu tidak sia-sia. Dan di hatinya, ia selalu berbisik, harga diri itu mahal. Jangan pernah biarkan siapapun membelinya dengan uang, jabatan, atau ancaman.